أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن Assalamualaikum teman-teman SD 2 Flora dan Fauna. Di video kali ini Pak Agung mau jelasin tentang cara-cara berwudu yang baik dan benar. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai wudu, kita harus cuci tangan terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Setelah itu baru kita mulai kumur-kumur ya. Nah, untuk niat wudunya itu dibaca ketika kita membasuh muka. Doanya nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Nah, itu niat wudu. Oke, kita mulai. حي على الفلاح حي على أكبر لا Oke, untuk doa setelah wudunya dibacakan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini Pak Agung mau jelasin apa aja sih yang membatalkan wudhu gitu. Kan tadi kita udah praktek wudhu, terus yang bisa membatalkan wudhu kita itu apa aja ya? Pertama itu keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang yang depan dan belakang. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya keluar sesuatu itu misalkan teman-teman kencing atau kentut atau BAB misalkan. Nah, kalau misalkan kita tuh teman-teman misalkan kentut atau misalkan kencing atau BAB, nah itu udah pasti batal wudunya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah hilang akal. Hilang akal itu gimana sih? Nah, maksudnya di sini adalah karena misalkan teman-teman tidur, udah wudhu itu misalkan teman-teman ngantuk malah tidur. Nah,
itu wudhu teman-teman batal dan harus wudhu lagi kalau mau sholat. Atau misalkan kayak gini nih teman-teman, kalau misalkan kita tuh lagi sholat Jumat, udah sholat Jumat kita tidur kayak gini misalkan, nah maka wudhunya itu batal dan nggak sah sholatnya. Nah terus kok berarti aku sering tidur waktu Jumatan, berarti aku nggak sah dong sholatnya. Nah tergantung juga tidurnya itu kayak gimana. Kalau misalkan tidurnya itu bergerak sampai misalkan teman-teman yang asalnya duduk jadi tidur, jadi misalnya jadi bergerak hampir jatuh dari duduknya, maka itu terbatal wudhunya. Tapi kalau tidurnya gak gerak, diam aja kayak gini, maka itu gak batal wudhunya. Kemudian ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan juga perempuan yang usianya itu sudah balik. Berapa sih Pak Agung usianya? Nah, usia yang udah balik itu, kalau misalkan nih laki-laki, ya, teman-teman misalkan kalau udah usia 15 tahun, maka kalau misalkan teman-teman yang laki-laki udah usia 15 tahun kemudian bersentuhan kulit dengan perempuan yang usianya 9 tahun, ya, maka teman-teman wudhunya batal gitu. Itu kalau misalkan dari segi usia gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah menyentuh kemaluan atau menyentuh pantat, maka teman-teman batal wudhunya. Seperti apa contohnya? Misalkan teman-teman udah kencing nih, kan pasti disentuh tuh, nah itu batal. Atau misalkan teman-teman gatal digaruk misalkan itunya, nah maka itu juga dapat membatalkan wudhunya. Nah kalau misalkan pantat, garuk-garuk pantat itu Pak Agung batal gak? Kan aku sering garuk-garuk pantat misalkan. Nah kalau misalkan garuk-garuk pantatnya cuman di luarnya aja, itu gak membatalkan wudhu teman-teman. Tetapi kalau misalkan teman-teman masukin tangannya ke dalam pantatnya itu, ya, kalau misalkan kayak lagi cebok misalkan ya, nah posisi kayak gitu tuh itu dapat membatalkan wudhu ya. Jadi kalau misalkan pantatnya doang di luar dipegang itu nggak batal. Pantat siapa ya? Pantat sendiri lah gitu. Pantat orang lain gimana? Ya sama aja batal juga gitu. Misalkan teman-teman punya adik yang masih bayi, kemudian misalkan disuruh nih sama bundanya, tuh dedenya dicebokin katanya. Nah maka kalau misalkan kita nyebokin, otomatis teman-teman juga yang nyebokin itu wudhunya jadi batal. Nah jadi itu ya teman-teman, pembatalan wudhu itu ada 4. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.